Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Nah, saat ini saya sedang berada di SMK Negeri 2 Tanjung Pandan, Belitung. Sebagaimana tempat ini adalah sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur Bangka Belitung, Bapak Erzaldi Rosman, sebagai tempat isolasi terpadu atau isoter di Kabupaten Belitung. Ya. Nah, tempat ini ada beberapa kelas yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah provinsi untuk isoter ataupun isolasi mandiri ya. Di mana sekolah ini SMK Negeri 2 Tanjung Pandan ini pada bagian kelas yang paling belakang itu sebagai tempat isoter, yaitu dalam satu kelas itu dibuat untuk orang 6 yang melakukan isolasi terpadu ya. Tapi untuk saat ini ataupun hari Rabu ini belum ada satupun warga yang terpapar COVID-19 yang melakukan isolasi terpadu di sekolah ini. Tapi kita akan melihat bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di tempat isolasi terpadu ini. Kita tadi udah janjian sama Kepala Cabang Wilayah 4 Provinsi Bangka Belitung, yaitu Bapak Adi. Beliau udah nunggu di sana. Nah, kita sambil jalan kita akan melihat bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada ya. Nah, ini tertampak dari depan ruangan kelas yang disulap tempat isolasi terpadu. Nah, ini bisa kita lihat di sini juga sudah disediakan ataupun ditulis dari pihak pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Wilayah 4 Bangka Belitung, yaitu ruang isolasi A. Informasinya tadi yang kami dapat bahwa ruangan ini ada 13 kelas yang sementara disediakan. Ketika nanti ada lonjakan ataupun melebihi dari kota yang disediakan, maka akan ditambah dengan kelas-kelas lain, akan dibuka dan disiapkan fasilitasnya. Coba kita buka, bisa dibuka nggak nih? Nah, ini fasilitas yang sementara bisa kita lihat nih para Tribuners, sebagai tempat isolasi terpadu yang memang kita bisa lihat udah steril, ada kasur, ada bantal, ada selimut yang disediakan, kemudian ada gantungan baju, ada tempat air minum. Nah, ini juga, jadi ini memang kelas ya, kelas untuk pelajar menempuh pendidikan, kegiatan belajar tatap muka di ruangan ini. Kemudian karena kondisi pandemi disulap sementara menjadi tempat ruang isolasi terpadu. Ya, kita keluar ya. Ada ruang isolasi A. Nah, jadi sederet ini tempat ruang isolasi ya terpadu yang memang disediakan oleh pemerintah provinsi untuk mengatasi pandemi COVID-19. Nah, ini ada ruang isolasi. Jadi setiap kelas 1, 2, 3 ruang isolasi. Pak, ngobrol di mana Pak? Pak di dalam. Sini ada tulisannya ruang Dalam. Ya, oke. Apa ya? Nah, ini Tribuners, kita udah bertemu dengan Pak Adi, Kepala Cabang Wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, dan Pak Suwandi, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 sekaligus guru saya nih. Jadi ini ada setiap kelas ada berapa Pak kita Pak? Jadi kita ini ada 6 untuk setiap kelas gitu ya. Setiap kelas Pak ya? Ada 6 tempat tidur ya Pak? Tidur ya, 6. Ini seperti sudah dilihat ini kan. Oke. Lengkap fasilitasnya, Pak. lengkap dengan kipas angin. Oke. Dan apa namanya, ini sudah dibagi untuk pasien perempuan dengan laki-laki. Jadi kalau perempuan gimana Pak? ini ya, sampai batas ini isolasi D, 4 ruang. Ini untuk perempuan, kemudian dari A sampai D ini perempuan, yang selanjutnya ini nanti untuk laki-laki ya Pak ya. Nah Pak, ini kan ada berapa kelas Pak semuanya Pak yang dibuka? Jadi kita, sementara ini yang sudah disiapkan gitu, sesuai dengan arahan kemarin itu ada sebanyak 13 Pak ya. 13 kelas ya Pak. 13 kelas, ya, 13 kelas, kemudian kapasitas maksimal itu 80 ya, 80.
apabila diperlukan seandainya terjadi Lonjakan, ya, sehingga kami harus menampung lebih dari itu, kami sebetulnya sudah juga menyiapkan ruangan ya, ruang kosong. Jadi bisa diisi dengan tempat tidur lipat itu, tempat tidur lipat bed. Yang lipat itu. Nah, tapi untuk yang ini 80 kita sudah siap 80. Gitu 80 udah siap. Tapi sebenarnya kan hari ini kan udah ready lah Pak ya. Sudah ready, ya. Tapi belum ada yang isi ya Pak ya? Belum ya. Jadi kami menunggu instruksi ya, Pak? Ya, menunggu instruksi dari pihak terkait, dari Satgas Covid ya. Belitung ya Pak? Ya, nanti akan diarahkan ke kami atau ke tempat lain, misalnya desa mungkin atau SKB atau mungkin di tempat yang lain gitu. Tapi pada prinsipnya kami untuk fasilitas yang ada di sekolah ini memang sudah siap ya Pak ya? Sudah siap. Selain tempat tidur, kemudian kipas angin, apalagi nih Pak jadi fasilitas? Jadi ini kan untuk fasilitas pasiennya. Nah, kita juga ada fasilitas untuk tenaga kesehatannya. Kesehatannya kami mempersiapkan lokasi di mana Pak? UKS ya, lokasi di UKS. Di jauh Pak? Sebelah sana Pak? Iya, gedung sebelah. Sambil jalan Pak. UKS. Nah, lokasi UKS ini akan dijadikan nanti tempat screening ya. Screening pasien yang ingin masuk ke sini ya Pak? Ya, yang nanti akan ditempatkan. Penempatan ruang. Berarti UKS-nya di sana Pak? Ini. Oh ini. Jadi pasien masuk ke situ dulu baru ke sini ya Pak? Iya. Diarahkan mereka di ruang isolasi mana gitu Pak? Di ruang isolasi mana, ya. Oke. Pak, kalau misalkan kegiatan-kegiatan ada nggak misalkan disediakan dari kegiatan misal selama mereka isolasi itu apa misalkan? Nanti kita akan atur lah menu itu ya, menu untuk kegiatan sehingga tidak terjadi kejenuhan kepada pasien kita ya. Nanti akan kita rapatkan, insya Allah kami akan rapat pada hari Jumat ya. Jumat besok ya Pak? Jumat ini ya. Formula agenda. Untuk mengatur tenaga administrasi nanti yang akan bertugas di sekolah, ditambah mungkin nanti ada agenda seperti apa yang akan disiapkan untuk pasien kita sehingga tidak terjadi kejenuhan selama mereka dirawat di isoter SMK Negeri 2 Tanjung Pandan ini. Pak, ini kan sekolah nih Pak, mengganggu nggak kegiatan aktivitas belajar siswa nih kira-kira? Jadi untuk di lingkungan Tanjung Pandan ya, dan Sijuk sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur dan juga memang kondisi pandemi lingkungan kita ya, memang kita belum melaksanakan PTM ya, pembelajaran tatap muka ya, di lingkungan Tanjung Pandan dan Sijuk. Kecuali di luar itu, di luar Tanjung Pandan dan Sijuk memang kami persilahkan asalkan mereka memenuhi kriteria yang memang sudah disebutkan di dalam keputusan bersama 4 menteri. Berarti masih daring ya Pak ya? Berarti nggak mengganggu jam sekolah berarti maksudnya aktivitas sekolah ya Pak ya? Ya, jadi untuk SMK pada prinsipnya untuk pembelajaran teori mereka daring. Untuk praktek mereka menggunakan fasilitas yang ada di IDUKA. Oh, di IDUKA. Yang ada di industri, di dunia usaha, dunia kerja yang ada di luar ini. Yang memang itu MOU dengan pihak sekolah ya. Pak, berarti ini A, B, C, D sampai D. D ini perempuan. Ya. Kesana sampai apa tuh Pak? Jadi sementara seperti itu kami sampai mengaturnya. J ya Pak? Sementara ini? Sampai 13, sampai yang ruang 13, yang itu, yang ujung. Oh, yang ujung. Ya. Oke, 80 kapasitasnya sementara ini Pak? Kapasitas kami nah, siapkan. Cadangannya masih berapa Pak kira-kira ruangan kelas? Untuk kesiapan sebenarnya kami ada 27 lokal. 27 lokal. Sampai ke sana ya Pak? 13. Jadi belum lagi yang ruang ini sama ruang sebelah sana. Jadi ruang kelas yang sebelah sana. Kami ada 27 lokal. Nah, ini kami siapkan semua gitu. Cuma karena ini kan dipakai untuk meja itu kan dipakai untuk alas ya, untuk kasur ini kan jumlahnya terbatas. Sehingga kami hanya maksimalkan untuk di ruang-ruang ini gitu. Ruangan yang kami sudah siapkan sebanyak 13 ini. Oh, selebihnya itu tidak cukup. Jadi satu ruang itu kalau di luar dari 13 ini ada yang 4. Ya, ada yang 4 cuma. Oh, kalau berarti ingin dimaksimalkan lagi sebenarnya bisa kita maksimalkan.
dimaksimalkan lagi, maksudnya ditambah lagi untuk ini masih bisa. Berarti nanti Kira-kira sampai 24 bisa Pak ya? gimana Pak solusinya kira-kira? Cuma tergantung kelayakan meja gitu, karena meja ini kan ada yang tinggi rendah dan segala macam. Ya, betul sekali. Nah, ini kami pertimbangkan, jangan sampai nanti jadi permasalahan buat pasien begitu kan. Berarti nanti akan dibicarakan lebih lanjut Pak ya dengan pihak Satgas ya Pak? Dalam Untuk penambahan. Ya, untuk penambahan. Perkembangannya kalau ya Untuk penambahan itu tergantung dengan kebutuhan nanti dan arahan dari tim Satgas. Tapi 13 ini insya Allah sudah ready semuanya. Siap. Pak, terima kasih. Kami jalan-jalan ke sana dulu Pak ya. Boleh, silakan. Maaf Pak. ke UKS enggak itu? Di mana Pak? Di ujung ya Pak? Oke. Kita sama Pak Kepala Sekolah sekarang. Ini UKS. Nah, Tribuners, sekolah ini sangat luas tapi berpagar. Jadi aman Pak ya? Aman. Untuk jadi masyarakat juga apa namanya? Aksesnya tertutup. Tertutup ya Pak ya? Tidak bisa seenaknya keluar masuk. Pintu gerbang semua ada pintunya. Gerbang ada pintu tadi. Kalau misalkan udah ada isolasi nih Pak Wandi, Iya. sudah ada pasiennya di sini, orang yang terpapar itu ada yang jaga kira-kira di gerbang Pak? Iya, kalau kami kan masih punya kegiatan juga. Jadi karena kami punya pintu gerbang sebanyak 3, Iya. jadi gerbang utama itu tetap untuk operasional kami kan. Nah, Guru-guru yang daring kan mungkin ada pembelajarannya dari sini kan. Oke. Nah, kemudian gerbang 2 dan 3 itu yang nanti Mana kita Pak? Sini Pak? sepenuhnya digunakan untuk kegiatan isolasi ini. Oke, berarti nanti yang jaga TNI Polri atau gimana Pak? Iya, nanti ada Brimob, ada TNI kemarin. TNI Polri ya Pak ya? Iya. Wah. Oh, ini ruang UKS ya Pak? Ya, ini ruang untuk Screening ya Pak? tes kesehatan dan Oke, Tribuners. Jadi situasinya ruang untuk screening pasien COVID-19 di SMK Negeri 2 Isoter ini seperti ini. Nah, ini tiga bed ya Pak ya? Iya, 3 bed. Oh, 1 laki-laki dan 2 untuk perempuan. Berarti nanti ketika ada orang datang misalkan mereka isoman Mak, Iya. positif nih isoman, mereka sendiri. Diantar, ya. Nggak diantar nih misalkan, diantar, ya. ke sini misalkan. Iya, nanti Lewat sini ya Pak? lewat sini. Nanti akan bagaimana hasil pemeriksaan dari nakes itu petugas ya nanti disesuaikan ya. Namun kita mau didistribusikan tergantung dari sini nanti. Oh, mereka ditempatkan di ruangan mana? Jantungnya di sini Pak? Iya, pusat pelayanannya di sini. Pusat pelayanannya. Oke. Ada fasilitas apa aja nih Pak kira-kira Pak selain dari ini? Oh, yang lainnya alat medis ya Pak? Dari Dinkes ya Pak? Iya. Belum datang atau gimana Pak? Kalau yang dari sekolah sudah, karena ini ruang UKS, jadi ya semuanya sudah timbangan alat ini sudah ada. Udah siap Pak ya? Udah ada kursi kan pelayanan? kalau sudah ada dokternya akan lebih spesifik lagi itu nantinya. Oke, berarti nanti diatur lebih lanjut ya Pak ya? Kami menyiapkan tempat, Fasilitas dasarnya Pak ya? Fasilitas dasar, nanti kebutuhan apa ya kemarin yang akan diberikan itu oksigen konsentrator oleh gubernur nanti 5 ini kan. Oke. Dijanjikan hari ini sampai Pak ya? Sampai untuk di sini kan nanti di sini kan. Oke. Kalau ada pasien membutuhkan, nah di sinilah pusatnya. Oke. Ya Pak, makasih Pak ya. Ya. Ada ruangan lain nggak Pak kira-kira selain ini? Sementara yang sudah disiapkan untuk isoter ini sampai di sini. Sampai di sini ya Pak ya? Yang lain nggak ada Pak? Yang lainnya kalau menunggu perkembangan ya. Kalau sana misalkan dibutuhkan lebih, kami sudah Siap ya Pak? Dikosongkan, sudah siapkan. Oh, berarti semua kelas sudah kosong nih Pak ya? Iya, yang ini sudah kosong. Oke. Nah, kalau tidak kan, ya kami juga jaga juga kan. Ketika ada lonjakan berarti langsung tinggal masukin bed ya Pak ya? Iya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik Tribuners, sekian dulu live report kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.